Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi janabi'il ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin ud'uni astajib lakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man u'tiya du'a lam yuhram al-ijabah. Amma ba'd, hadratil mukarramin wal mukarramin, al-asatidah al-izzah, para ustaz, para guru, khusus Ustaz Samin dan Ustaz Heri Bang Jajam, segenap jamaah Majlis Ta'lim Miftahul Khair dan juga Majlis Ta'lim Zahratul Burdan yang berbahagia. Malam hari ini siogianya sejatinya akan dilaksanakan kemarin malam 27 bertepatan dengan haul Bapak Haji Ma'ruf sebagaimana kebiasaan tahun-tahun yang lalu. Namun atas permintaan dari Ustaz Samin diundur jadi malam 29. Kali-kali aja 29 jamaahnya ada 400. Jadi seorang satu salat kamilahnya. Mungkin udah libur dan mungkin lebih banyak, jadi kita lebih ringan. Alhamdulillah malam hari ini kita akan laksanakan rutinan kita sebagaimana sudah kita biasakan sejak zaman Syekhul Walid Haji Ma'sum Nasuha. Malam hari ini malam yang ke-29 saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sesuai dengan rumus dari Imam Ghazali dan ini sudah beliau teliti, bukan sembarangan, tapi dari para wali, dari orang-orang sufi dan juga para zahid, orang-orang yang zuhud. Ini beliau mengatakan fabil ahad wal arbi'a ittasi'ah. Kalau Ramadannya dimulai hari Minggu atau hari Rabu, maka malam 29. Sekarang malam berapa nih? 29. Artinya kemarin mulainya Rabu atau Minggu? Mulainya puasa kemarin Sabtu mulainya, berarti bukan malam 29. Gitu aja. Fabil ahad wal arbi'a ittasi'ah. Kalau Ramadannya mulai hari Minggu atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya malam 29. Wa Jum'atin ma'atulat tasabi'ah. Kalau Ramadannya mulai Jumat atau Selasa. Ini Jumat Selasa nih hari keramat nih. Kalau mulainya Jumat atau Selasa Ramadannya, maka Lailatul Qadarnya malam 27. Itu kalau mulainya Jumat dan Selasa. Wa in badal khamisa fal khamisatu. Kalau puasanya mulai hari Khamis, hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya malam 25. Wa in bada bisabti fatsalitsatu. Ini kita nih. Wa in bada bisabti, apabila Ramadan mulainya di hari Sabtu, fatsalitsatu, maka malamnya malam 23. Udah lewat kemarin, malam 23. Ini sesuai dengan rumus ini. Wa in badal itsnaini fahwal hadi. Hada anis sufiyatiz zuhadi. Kalau Ramadannya mulai hari Senin, ini Lailatul Qadarnya malam 21. Ini rumus yang sudah diteliti oleh Imam Ghazali dari sufi-sufi para wali terdahulu, kemudian dikutip dan juga dikonfirmasi oleh Imam Abil Hasan Asyadili yang punya thariqah Syadiliyah. Dia mengatakan bahwa sejak aku dewasa, aku tidak pernah menyaksikan Lailatul Qadar ini luput dari rumus ini, pasti dengan rumus ini, kata Syekh Imam Abil Hasan Asyadili. Ini mengkonfirmasi atau menguatkan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Karena memang Syekh Abil Hasan Asyadili ini hidupnya setelah Imam Ghazali. Bahkan beliau banyak membaca kitab Ihya, banyak juga mengutip kitab Ihya Imam Ghazali. Imam Ghazali dulu, baru Imam Abil Hasan Asyadili. Ini tentang Lailatul Qadar. Terlepas dari itu semua hadirin, meskipun ini malam 29, tapi kita niatkan untuk memohon kepada Allah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, yang nanti isinya adalah zikir-zikir kita, kemudian permohonan kita kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua tentang permohonan atau tentang doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man uqtiyad du'a lam yuhramil ijabah." Barang siapa orang yang diberikan kemampuan buat doa,
maka pasti ditakdirkan tidak akan tertolak. Artinya orang yang memang sudah dicatat untuk mengangkat tangannya, orang yang sudah dicatat untuk mengadu kepada Allah, itu pasti Allah terima, pasti Allah jawab. Karena nggak semuanya orang itu bisa ditakdirkan untuk mengangkat tangan, nggak semuanya orang bisa ditakdirkan untuk doa sendiri atau bersama-sama. Maka sabda Rasulullah, orang yang memang diberikan kesempatan buat doa itu pasti oleh Allah sudah dijamin ijabahnya. Yakin dah itu pasti. Hanya bentuk ijabahnya saudara, kadangkala bentuk ijabahnya itu sesuai dengan ilmu atau pengetahuan Allah, sesuai dengan maunya Allah. Tentu maunya Allah untuk kita hambanya ini mau yang baik-baik. Kalau kira-kira itu nggak baik buat kita, dikasih jawaban ijabah kabul doa kita, tapi makin jauh dari Allah, nggak Allah kasih. Makanya Allah tunda nanti, dibikin kita siap dulu. Kalau dikasih besok kira-kira nggak siap, kasih besok makinan bangor nih bocah. Kalau langsung dijabah, ntar aja dah, udah 10 tahun, tak udah siap mentalnya untuk menerima pemberian, baru Allah kasih. Bentuk ijabahnya, waktu ijabahnya ini Allah yang menentukan. Ini tentang doa. Orang yang memang sudah ditakdirkan atau diberikan kesempatan untuk doa, itu pasti tidak akan Allah tolak doanya, pasti Allah terima. Bentuk ijabahnya nanti yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan pengetahuan Allah tentang kelayakan kita menerima doa-doa itu, menerima kabulnya doa-doa itu. Dalam satu makalah lain, Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, orang yang sudah ditakdirkan, orang yang sudah diberikan man atlaqa lisanahu bid-du'a fa'lam idza atlaqa lisanaka du'a fa'lam annahu yuridu ayyutiyah. Barang siapa yang sudah Allah ringankan lisannya buat berdoa, maka ketahuilah sesungguhnya Allah akan menjawab doa-doanya. Kan lisan beda-beda orang, ada yang berat banget buat minta sama Allah, ada yang gampang. Orang yang dikasih gampang buat doa, dikit-dikit doa sama Allah, ini berarti Allah ingin mengabulkan doa-doanya. Ini harus kita tanamkan sebagai bentuk husnuzon kita kepada Allah. Kalau kita memang sudah Allah ringankan lisan kita untuk minta terus pada Allah, maka itu pasti Allah jamin akan Allah jawab doa-doa kita. Lalu doa apa yang paling baik? Sebenarnya sudah diajarkan saudara. Diajarkan dalam Fatihah itu, doa yang paling baik itu adalah doa yang memang Allah tuntut untuk kita. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari lagi, sebaik-baiknya permohonan kita, sebaik-baiknya tuntutan kita kepada Allah adalah segala sesuatu yang Allah tuntut pada kita. Contoh begini, Allah menuntut kita untuk istiqomah ibadah, maka kita paling bagus adalah mohon, ya Allah berikan saya umur panjang untuk istiqomah dalam ibadah. Itu yang paling baik. Ini diajarkan dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah yang kami mintai pertolongan. Kalau kita perhatikan ayat ini, hanya kepada Engkaulah, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah yang kami mintai pertolongan. Ini pertolongan buat apa? Bukan pertolongan buat yang lain-lain, bukan pertolongan biar hartanya banyak, bukan, buat pertolongan buat menang atas musuh, bukan. Tapi dilihat dari kalam sebelumnya, iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kami sembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkaulah yang tempat kami jadikan minta tolong. Maksudnya minta tolong apa? Minta tolong untuk bisa menyembahmu dengan sebaik-baiknya. Saya ulang lagi, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah yang kami mintai pertolongan untuk bisa menyembahmu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita dituntut oleh Allah buat istiqomah, maka permohonan paling baik adalah supaya kita bisa istiqomah. Kalau kita dituntut oleh Allah untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka permohonan paling baik adalah kita mohon supaya jadi orang yang pandai bersyukur. Kalau kita dituntut oleh Allah bakti sama orang tua, maka permohonan paling baik
adalah kita mohon supaya jadi anak yang berbakti pada orang tua, dan seterusnya. Lihat-lihat, Allah menuntut kita, Allah memerintahkan kita untuk apa? Allah memerintahkan kita untuk yakin kepada qada dan qadar Allah, untuk ridho kepada qada dan qadar Allah. Maka permohonan terbaik adalah mohon kepada Allah supaya kita gampang ridho terhadap qada qadar Allah. Oleh karenanya ada sebagian doa itu sebutkan Allahumma raddini bi qadaik. Ya Allah, buatlah aku ridho, jadikanlah aku ridho terhadap keputusan-keputusanmu. Itu termasuk bagian dari doa-doa yang terbaik. Jadi doa yang terbaik itu, yang paling baik, terbaik itu adalah doa yang sejatinya Allah menuntut kita untuk itu. Kalau Allah menuntut kita untuk bisa sholat, bisa zakat atau sedekah, maka kita berdoa paling baik, ya Allah, berikanlah aku, bimbinglah aku untuk bisa sholat, untuk bisa sedekah dengan sebaik-baiknya. Ini adalah permohonan yang terbaik. Selain itu tentunya tetapnya iman dan Islam, terangnya hati, kemudian juga barokah dan manfaat dunia akhirat untuk kita, untuk keluarga kita semuanya. Nah, yang lain-lain itu nanti nyusul, pasti itu akan Allah kasih sebagai bonusnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga hadirin, tentang tata cara pelaksanaan pada malam hari ini. Nanti zikir akan ditutup dengan doa wahbah, kemudian selesai doa wahbah akan ditutup dengan doa kamilah. Nanti dalam doa kamilah sebagaimana biasa itu ada jeda, saya berhenti sebentar, silakan sebutkan hajatnya, terutama hajat yang tadi, hajat terbaik, yaitu mohon kepada Allah supaya kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan sebaik-baiknya yang Allah tuntut kepada kita. Dan ditambah lagi hajat khusus, mungkin ada yang punya hajat khusus, silakan. Setelah selesai doa kamilah, kita istirahat sebentar, nanti kita akan adakan sholat tasbih. Mengingatkan lagi, sholat tasbih ini kita lakukan jamaah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi setiap salam itu ada 150 tasbih. 150 ini rinciannya, setiap posisi dalam sholat itu kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Kecuali saat diri. Saat diri 15. Diri selesai baca surat nanti, kemudian dibaca tasbihnya 15 kali. Rakaat kedua juga begitu, diri 15 kali selesai surat. Nanti di posisi selain berdiri, ruku, i'tidal, sujud, tasbihnya 10-10. Dan juga jangan lupa nanti selesai dari sujud kedua di rakaat pertama, saya tidak langsung berdiri, tapi duduk, namanya julusul istirahah, duduk istirahat. Ini tasbih juga 10 kali juga. Jumlahnya semua ini ada 150 dalam satu salam, jadi kalau 2 salam ada 300 semuanya. Memang tuntunannya seperti itu. Di ana disebutkan bagaimana kalau sholat tasbih takbir intiqalnya. Takbir intiqal yang saya maksud di sini takbir selain takbiratul ihram, Allahu akbar, Allahu akbar, waktu turun dari i'tidal ke ruku kan Allahu akbar. Ini ketika duduk istirahat, saya nanti takbir. Mulai dari sujud, ketika bangun sujud mau ke duduk istirahat saya takbir Allahu akbar. Tapi nanti dari duduk istirahat diri nggak usah takbir. Memang tuntunannya seperti itu. Saat duduk istirahat tidak perlu takbir lagi, langsung diri aja. Jadi nanti lihat saya aja, kalau saya diri berarti diri, karena saya nggak takbir. Ya kalau yang tidur ya pules, nggak tahu. Saya berdiri, udah berdiri Ustaz, udah habis surat aja. Pokoknya habis julusul istirahah saya langsung diri, nggak pakai takbir. Nanti selesai sholat tasbih, ini sholat yang sangat dianjurkan. Orang yang bisa melaksanakan tiap malam ya bagus tiap malam. Kalau nggak bisa ya seminggu sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali. Kayak malam-malam yang ada di Ramadan, malam terakhir ini, paling nggak setahun sekali. Kalau nggak bisa juga seumur hidup sekali. Itu sholat tasbih. Kata Rasulullah pesan kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, paling tidak seumur hidup sekali itu harus kita laksanakan. Ini sholat tasbih. Selesai sholat tasbih nanti akan ditutup dengan doa kutub. Ini doa kutub juga doa yang sangat baik, yang tadi saya sampaikan, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baiknya yang kita minta kepada Allah adalah apa yang Allah tuntut kepada kita.
Kalau Allah tuntut kepada kita supaya tauhid kita lempeng lurus, tauhid kita benar, tauhid kita benar-benar hanya mengandalkan Allah saja, ada di dua kutub. Dua kutub ini doa yang sangat bagus. Di antaranya di situ warzuqna lataifat tauhid wa khasa'isat tamjid, supaya kita benar-benar hanya mengandalkan Allah saja, tidak mengandalkan lain. Itu ada di dalam doa kutub. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini membawa barokah dan juga manfaat untuk kita di dunia wal akhirah.